Bab 871. Keesokan harinya, Nicole datang ke sekolah. Orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan, terlepas dari apakah dia mengenal mereka atau tidak, menyambutnya. Dia sedikit pusing karena harus menganggukkan kepalanya terus-menerus. Ketika dia memasuki kelas, semua siswa, termasuk Vivian, memandangnya dengan lebih hormat daripada hari-hari setelah hari olahraga. Nicole hanya menganggapnya aneh dan tidak memikirkannya dua kali. Saat istirahat makan siang, Nicole tiba-tiba menerima telepon dari Martin. "Hai, Nicole, apakah kamu ada waktu siang ini? Ada yang ingin kubicarakan denganmu." Martin terdengar sedikit cemas. "Kalau begitu, aku akan menemuimu di kafe di depan sekolah." Nicole menutup telepon dan menuju ke kafe. Dia duduk di kafe sebentar sebelum Martin tiba, dia telah mengemudi secepat yang dia bisa. "Apa terburu-buru menemuiku?" Nicole menatapnya dengan bingung. "URL. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain selain datang kepada Anda sekarang. Ayo, ceritakan padaku, apa yang terjadi?" "Hasil percobaanku sudah hilang." Martin tidak dapat menerimanya sampai sekarang dan merasa sangat sedih. "Hilang? Kapan itu terjadi?" Nicole menatap Martin yang tampak putus asa, yang tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. "Minggu lalu, saya harus melakukan uji coba kedua dan ternyata hasilnya tidak lagi seperti hasil percobaan yang saya buat," kenang Martin. "Dan kau bahkan tidak menyadarinya sebelumnya." Nicole mengerutkan kening. "Setelah percobaan berhasil, saya menyimpannya di lemari pembeku laboratorium hingga minggu lalu, saat tiba waktunya untuk pengujian kedua. Saat saya mengeluarkannya, saya sadar itu bukan hasil percobaan saya," jelas Martin. "Saya berpikir untuk mengikuti daftar periksa Anda dan melakukannya lagi, tetapi setelah melakukannya beberapa kali tanpa hasil, saya tidak tahu apa masalahnya. Jadi saya putus asa dan harus datang menemui Anda." Martin menatap Nicole dengan malu. "Mengapa kamu tidak menghubungiku lebih awal ketika hal serius seperti itu terjadi?" Nicole tahu betapa berartinya eksperimen ini bagi Martin, itu adalah darah dan keringatnya yang telah ia kerjakan hampir sepanjang tahun. "Aku sempat berpikir untuk menghubungimu. Setiap kali aku datang menemuimu, aku selalu melihatmu sibuk. Jadi, aku memutuskan untuk tidak mengganggumu. Apakah kamu sudah memeriksa pengawasan lab?" Nicole mengira makhluk itu tidak akan menumbuhkan kaki dan bisa lari sendiri. "Hilangnya itu mungkin saja disebabkan oleh manusia. Saya sudah periksa, tapi tidak ada yang aneh." Martin sudah memeriksa pengawasan dan tidak ada yang aneh. Nicole sedang berpikir keras. Karena tidak ada yang salah dengan pengawasannya, maka barangnya pasti sudah ditukar. "Jika sekarang Anda berkenan, saya bisa menunjukkan laboratoriumnya." Martin tahu hanya Nicole yang bisa menolongnya, dan dia menaruh semua harapannya pada Nicole. Tentu saja, Nicole pikir tidak apa-apa untuk melihatnya secara langsung. "Kalau begitu, ayo kita pergi." Sesampainya di pintu laboratorium, Nicole mengamati sekelilingnya dengan saksama, lalu Martin membuka pintu, dan mereka pun masuk. Laboratorium itu penuh dengan peralatan laboratorium di mana-mana. "Laboratoriummu sepertinya ada yang rusak di sini." Nicole menatap laboratorium itu dengan sedikit terkejut. "Jangan pedulikan kekacauan ini. Akhir-akhir ini aku sedang bereksperimen, jadi mungkin akan berantakan," kata Martin dengan malu. "Di mana lemari es yang menyimpan hasil percobaan itu?" "Di sini." Martin menuntun Nicole masuk. Bab 872. Saat Nicole berjalan dan mengamati, ia menemukan ada 4 kamera pengawas di laboratorium. Semuanya mengarah ke arah yang berbeda, salah satunya mengarah ke lemari es. Nicole memeriksa lemari esnya, dan tidak ada tanda-tanda telah dibobol, menunjukkan bahwa itu bukan pekerjaan orang luar. "Siapa lagi yang bisa masuk ke lab selain Anda?" "Tidak ada orang lain yang punya kuncinya kecuali aku." "Apa kamu yakin?" "Saya yakin." Martin mengangguk mengiyakan. "Kalau begitu, sulit untuk menjelaskannya. Karena kuncinya ada padamu, siapapun yang ingin masuk harus datang kepadamu untuk mendapatkan kuncinya. Tanpa kunci, mereka hanya bisa masuk dengan cara mendobrak URL tapi pintu dan jendela tidak ada tanda-tanda pernah dicongkel," kata Nicole setelah memeriksa lingkungan di laboratorium.
Apakah Anda yakin sudah memeriksa dengan saksama rekaman keamanan dari keempat kamera pengawas ini? Martin menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Mau kemana? Martin melihat Nicole keluar pintu dan mengira dia akan pergi. Aku mau lihat keluar. Nicole keluar dari laboratorium dan melihat sekeliling. Dia melihat kamera di ujung lorong yang diarahkan ke arah ini. Apakah kau sudah melihat rekaman kamera itu? Nicole menunjuk ke ujung lorong. Martin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak pernah menyadari ada kamera pengintai di sana. Apakah sekarang sudah waktunya untuk memeriksa rekaman kamera itu? Nicole punya secercah harapan untuk kamera itu. Saya khawatir tidak hari ini. Saya dengar rumah sakit sedang memperbaiki kabelnya, dan saya rasa kita baru bisa memeriksa rekamannya lusa. Martin tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Periksa rekamannya lusa. Hubungi aku lagi. Jangan terlalu tegang. Ini seharusnya tidak terlalu sulit dipecahkan. Nicole menepuk bahunya untuk menghiburnya. Hanya itu yang bisa kulakukan saat ini. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, kata Martin sopan. Martin dan Nicole berjalan menuruni tangga bersama-sama. Nicole menghentikan langkahnya saat melihat tanda menuju bangsal rumah sakit. Ada apa? Martin melihat Nicole berhenti dan mengikuti matanya. Apakah ada pasangan yang dirawat baru-baru ini karena kecelakaan mobil? Tanya Nicole. Martin menggelengkan kepalanya. Tidak yakin. Apakah teman-temanmu yang dirawat di rumah sakit? Tidak, itu orang tua teman sekelasku. Mereka mengalami kecelakaan mobil beberapa waktu lalu, dan aku belum sempat menjenguknya. Saat aku melihat papan nama bangsal, kupikir aku akan bertanya dan melihat apakah mereka ada di rumah sakitmu. Nicole terus melangkah maju. Kalau begitu, aku akan bertanya kepadamu nanti. Oke, Nicole melirik jam itu. Kalau begitu, saya akan kembali ke sekolah. Aku akan mengantarmu. Martin mengantar Nicole kembali ke sekolah, lalu pulang ke rumah. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan sekolah hari itu dan pulang ke rumah bersama Samuel dan Spencer. Begitu mereka memasuki rumah, mereka melihat Gloria di balkon sedang menelepon. Alih-alih menelepon Gloria, Nicole langsung naik ke atas dan mengambil laptopnya untuk memeriksa apakah ada balasan dari Zain. Tidak ada. Apakah Zain menghadapi sesuatu yang sulit? Jantung Nicole berdebar kencang, dan ia segera mengirim pesan singkat kepada Cal. Bagaimana penyelidikanmu? Cal juga tidak menjawab tepat waktu, jadi Nicole menduga dia sedang sibuk. Dia menutup laptopnya dan turun ke bawah. Nicole, kapan kamu kembali? Gloria sedang duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia mendengar suara itu, dia melihat ke arah tangga. Sudah lama kembali. Nicole berjalan menuju sofa dan duduk. Jantung Gloria berdebar kencang, dan rasa panik melintas di wajahnya saat dia bertanya-tanya apakah Nicole melihatnya di telepon. Bab 873. Kenapa aku tidak melihatmu saat kau kembali? Gloria menatapnya dengan ragu. Aku juga tidak melihatmu. Apa kau keluar jalan-jalan? Nicole bisa melihat bahwa Gloria menyembunyikan sesuatu darinya, jadi dia tidak ingin mengungkapkannya. Oh, ya, aku baru saja kembali dari jalan-jalan, kata Gloria sambil tersenyum malu. Untungnya, Nicole tidak melihatku. Kalau tidak, bagaimana aku akan menjelaskan padanya? URL. Kalian akan libur semester sebentar lagi. Gloria segera mengganti topik pembicaraan. Kelihatannya sudah dekat. Dengan liburan semester yang akan datang, apakah kamu dan Jared punya rencana? Gloria yakin mereka akan memanfaatkan liburan semester untuk menghabiskan waktu bersama. Belum kepikiran, Bu. Apa ibu punya rencana? Tanya Nicole retoris. Aku tidak punya rencana apapun. Aku akan tinggal di rumah bersama ayahmu. Gloria memasang ekspresi bosan di wajahnya. Aku sarankan kamu dan ayah membeli RV dan berkeliling dunia. Memikirkannya saja sudah asyik. Nicole berkata penuh kerinduan, seolah-olah dia sudah dalam perjalanan. Tidak, jika ayahmu dan aku pergi, siapa yang akan menjagamu? Gloria menatap Nicole dengan enggan. Kita berdua sudah cukup dewasa untuk mengurus diri sendiri. Jika kalian benar-benar ingin melakukannya, aku bisa membantu kalian membuat RV yang unik.
Lupakan saja. Aku tidak bisa pergi tanpa mengkhawatirkan kalian. Aku tahu kalian mandiri, tetapi kedua saudaramu tidak. Mereka masih bertingkah seperti anak-anak. Gloria merasa mereka seharusnya lebih baik dari itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Samuel telah mendengar apa yang dikatakannya. Bu, aku tidak pernah menyangka kita akan mendapat citra seburuk itu di benakmu. Kita juga sama-sama luar biasa. Samuel menempelkan tangannya ke dahinya dan memutar matanya. Nicole, lihat. Apakah aku salah? Gloria melirik Samuel lalu ke Nicole. Nicole mencibir. Samuel, kamu terlihat seperti anak kecil yang belum dewasa. Bahkan kau mengejekku. Kau pasti berpikir aku sudah lama tidak menindasmu, kata Samuel sambil menjulurkan cakarnya ke arah gadis itu. Kau yakin? Nicole mengangkat alisnya dan menatapnya dengan senyum jahat. Samuel langsung teringat pemandangan di depan sekolah dan menyerah. Demi ibu, aku akan mengampunimu sekali ini. Siapa yang mengampuni siapa? Spencer mendekat sambil membawa gitarnya. Kau tampaknya ada di mana-mana. Mainkan saja gitarmu. Samuel menatapnya. Spencer kesal dan berkata, ya, terserahlah. Dan dia pergi ke balkon. Siapa yang menaruh bangku di sini? Apakah untukku? Spencer melihat ke arah mereka bertiga di sofa. Gloria terkesiap dan tergagap. Tadi aku lihat cuacanya bagus banget, jadi aku duduk di balkon sebentar. Aduh, kukira ini disiapkan khusus untukku. Spencer mendesah dan duduk. Nicole menatap Gloria dan melanjutkan perang kata-kata dengan Samuel. Keesokan paginya, Nicole bangun dan pergi ke ruang makan untuk mengambil segelas air. Dia sekali lagi bertemu Gloria di balkon saat sedang menelepon. Kali ini, alih-alih berpura-pura tidak melihatnya, Nicole berjalan langsung ke arahnya. Ibu, siapa yang menelepon? Gloria terkejut mendengar seseorang memanggilnya. Dia buru-buru menutup telepon dan berbalik dengan panik. Ini kamu, Nicole. Aku membantumu dengan pertunanganmu. Baiklah. Nicole mengangguk dan kembali ke atas sambil membawa segelas airnya. Gloria memperhatikan kepergian Nicole dan menghela napas panjang lega. Ia merasa beruntung karena telah dengan sengaja menggunakan pertunangan Nicole sebagai alasan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Nicole ada di lantai atas, mengeluarkan laptopnya, dan mulai menguraikan telepon Gloria. Ia tahu itu, ini semua dari Norah. Tapi apa ini? Nicole melihat beberapa catatan pesan yang bertuliskan nama Norah. Bab 874. Nicole langsung tercengang saat membukanya. Ternyata Gloria tidak hanya mentransfer $500.000 kepada Nicole, tetapi setelah itu, ia juga mentransfer uang kepada Norah beberapa kali, dan jumlahnya mendekati $1 juta. Melihat pesan-pesan itu, Nicole tidak mau terus berdiam diri. Jika keadaan ini terus dibiarkan, rekening bank Gloria akan segera terkuras. Sudah waktunya baginya untuk turun tangan. Setelah mandi, Nicole turun untuk sarapan dan sekolah seperti biasa. Tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat melihat apa yang ada dalam pikiran Nicole. Nicole tidak pergi ke kelasnya tetapi masuk ke kelas Norah. URL hendak mengatakan sesuatu, tetapi Nicole menamparkan wajahnya 2 kali sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun. Nicole, beraninya kau memukulku. Norah menunjuknya dengan ekspresi terkejut sekaligus kesal. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Riddle. Kenapa kamu masih meminta uang pada ibuku? Tegur Nicole. Norah memandang Nicole dengan khawatir, bertanya-tanya bagaimana Nicole tahu tentang itu. Norah memaksakan diri untuk tetap tenang, menatap Nicole dan berkata, aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Aku tidak meminta uang kepada ibu. Ibu yang meminjamkan uang kepada orang tuaku untuk biaya pengobatan mereka setelah ibu mendengar tentang kecelakaan mobil mereka. Apa kau masih mencoba berputar-putar? Terserahlah. Jika kau berani meminta uang pada ibuku lagi, aku akan membuatmu membayarnya. Nicole berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Norah gemetar di kursinya, menggertakkan giginya dan menatap Nicole dengan tatapan tajam saat Nicole pergi. Nicole baru saja berhasil duduk kembali di kursinya di kelas ketika Mes. Emerson mendekatinya. Nicole, ibumu ada di sini mencarimu. Baiklah, aku akan segera ke sana.
Nicole tahu bahwa Norah lah yang memberitahu ibunya tentang hal itu. Ketika Gloria melihat Nicole, hal pertama yang dilakukannya adalah menegurnya. Bagaimana bisa kau memukul Norah di sekolah? Aku menawarkan untuk memberinya uang. Dia tidak meminta uang. Tahukah kau bahwa perilakumu telah menyakiti Norah? Minta maaf padanya sekarang juga, kata Gloria dengan nada suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nicole memandang Gloria dan merasa sedih, dia telah melakukan semua ini untuk ibunya, namun ibunya menyuruhnya untuk meminta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, apalagi meminta maaf padanya. Kalau kau memberi Norah uang lagi, aku akan membuatnya membayar dengan jumlah yang sama. Nicole menatap Gloria dengan tatapan penuh tekad. Gloria mengepalkan tangannya karena marah saat dia melihat Nicole yang keras kepala. Meskipun dia tahu Nicole tidak punya niat buruk, menyakiti Norah adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Dia menghela napas dan pergi dengan marah. Nicole, yang tidak dapat memahami mengapa ibunya melakukan itu, berjalan dengan susah payah kembali ke kelasnya. Spencer dan Samuel mendengar Gloria datang ke sekolah dan bergegas menghampiri. Tetapi tidak ada tanda-tanda Gloria, hanya Nicole yang berjalan kembali sendirian. Nicole, ibu tidak ada di sini. Di mana dia? Samuel menoleh ke belakang Nicole dan tidak melihat ibunya. Dia pergi. Dia pergi. Bukankah dia baru saja sampai di sini? Apa yang ibu lakukan di sini? Tanya Spencer saat ia melihat ada yang salah pada ekspresi Nicole. Apakah kalian tahu tentang Norah yang meminta uang kepada ibu? Nicole tidak ingin menyembunyikannya lagi dari mereka. Norah meminta uang pada ibu. Keduanya terkejut. Ya, orang tuanya dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil, dan kemudian Norah telah meminta hampir $1 juta dari ibu. Nicole menceritakan semuanya kepada mereka. $1 juta, itu bukan jumlah yang sedikit. Beraninya dia meminta uang sebanyak itu saat dia masih kecil. Samuel mengerutkan kening karena terkejut mendengar angka itu. Tidak memerlukan banyak uang bahkan jika mereka. Bab 875. Ayah tahu. Dialah yang memberitahuku hal ini. Lalu mengapa ayah tidak membujuk ibu? Ayah juga tidak bisa menghalangi ibu, dan dia jadi gelisah karenanya, kata Nicole dengan wajah tanpa ekspresi. Ibu sudah terbiasa memanjakan Norah sampai-sampai berani meminta uang pada ibu. Kalau dia berani datang padaku, aku akan memberinya uang yang pantas. Spencer tidak menyangka Norah akan menjadi begitu kejam sekarang. Nicole, kembalilah dan bicaralah dengan ibu saat kamu punya waktu dan minta dia untuk mentransfer lebih banyak uang ke Norah, kata Spencer. Saya juga tidak bisa mencegahnya. Ibu datang begitu saja dan menegur saya serta meminta saya untuk meminta maaf kepada Norah. Nicole menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ibu menegurmu karena Norah dan menyuruhmu meminta maaf padanya. Kenapa? Mereka benar-benar bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Aku baru saja pergi ke kelas Norah dan menamparnya. Aku tidak menyangka dia akan berbalik dan memberitahu ibu tentang hal itu. Nicole berkata, dia sangat menjijikkan. Dia mengambil uang dari keluarga kita dan menuduhmu menamparnya. Aku akan mencarinya. Samuel menjadi semakin gelisah saat berbicara. Jangan terlalu bersemangat. Kau akan berakhir seperti Nicole jika kau pergi. Spencer buru-buru menghentikannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya meminta uang dari ibu? Samuel berjongkok di lantai dengan cemas. Kalian kembalilah ke kelas dulu. Aku akan kembali sepulang sekolah dan berbicara dengan ibu. Aku akan memberitahu kalian jika aku menemukan solusinya. Nicole berjalan menuju kelasnya. Mereka berdua menatap Nicole serempak, dan sekarang mereka hanya bisa melakukan apa yang Nicole katakan. Kembali ke Riddle Mansion, Nicole tidak melihat Gloria di sana. Daniel sedang duduk di sofa, menatap ponselnya di ruang tamu. Ayah, kenapa ayah sendirian di rumah? Di mana ibu? Tanya Nicole. Dia bilang dia akan pergi berbelanja sore ini. Dia belum kembali. URL melihat jam tangannya, sekolahnya telah selesai setengah jam yang lalu. Gloria seharusnya sudah pulang sekarang. Ayah, aku ingin bicara tentang kejadian terakhir kali. Nicole datang dan duduk di sebelah Daniel. Ada apa? Daniel meletakkan teleponnya dan menatapnya.
Ibu tidak pergi berbelanja sore ini, dia pergi ke sekolah untuk menemuiku. Kenapa dia melihatmu di sekolah? Tanya Daniel dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena Nora. Daniel terdiam sejenak saat mendengar ini. Matanya menyipit saat menatap Nicole. Jadi ibumu tahu kalau kamu juga tahu tentang ini. Nicole mengangguk. Benar sekali, ditambah lagi aku mengetahui bahwa ibu mentransfer uang lebih dari 1 kali ke Nora dan beberapa kali setelah itu. Apa? Dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dia berbalik dan berubah pikiran. Daniel menundukkan kepalanya dan memijat dahinya. Untungnya, Nicole tidak memberitahunya jumlah yang ditransfer Gloria kepada Nora. Kalau tidak, dia mungkin akan diikat. Jangan marah. Karena dia sudah mentransfer uangnya, mari kita bujuk dia untuk tidak melakukannya lagi. Nicole mengerahkan Daniel untuk membujuk Gloria bersama-sama. Coba kamu bekukan rekening bank ibu untuk sementara waktu dan kemudian mencairkannya kembali setelah ini. Karena mereka tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu, mereka harus melakukan sesuatu terhadap uang itu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Hari sudah malam, haruskah kita keluar dan mencari ibumu? Marah atau tidak, Gloria sudah keluar seharian, dan Daniel mengkhawatirkannya. Aku akan mencarinya. Pasti ada seseorang di rumah, kalau tidak, tidak ada yang tahu kapan ibu kembali. Bab 876. Baik, jaga keselamatan dan tetaplah berhubungan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Nicole bangkit dan bersiap untuk keluar pintu. Dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan, menyadari bahwa pergi keluar dan mencari seseorang seperti itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dia mengeluarkan laptopnya dan mengetik dengan cepat di keyboard. Sebuah kotak dialog muncul di layar, dan dia memasukkan informasi pribadi Gloria. Tidak lama kemudian, sebuah toko bunga di peta muncul dengan informasi Gloria, dan melalui kamera keamanan, Gloria terlihat membayar di konter toko bunga. Ibu membeli bunga dari toko bunga ini setengah jam yang lalu, Nicole menjelaskan kepada Daniel. Toko bunga, mungkinkah dia membeli bunga untuk mengunjungi orang tua Nora di rumah sakit? Tanya Daniel. Nicole segera terus menunjukkan lokasi Gloria melalui kamera pengintai di jalan. Benar saja, Gloria terlihat berhenti di sebuah rumah sakit. URL itu, Martin menelepon, dan Nicole menjawab telepon. Halo, Martin. Saya mengetahui apa yang Anda ceritakan kemarin, memang ada sepasang suami istri di unit rawat inap rumah sakit kami. Melihat layar, Nicole tiba-tiba memikirkan sebuah solusi. Martin, aku butuh bantuanmu. Saya siap mendengarkan. Bisakah Anda keluar dari bangsal pasangan dan melihat apakah ibu saya ada di sana? Sebaiknya jangan biarkan ibu saya melihat Anda, kata Nicole. Baiklah. Saya akan ke sana sekarang dan melihatnya lalu menelepon Anda lagi nanti. Setelah beberapa menit, Martin menelepon lagi. Saya melihat ibumu berbicara dengan pasien di bangsal. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah perawatan kabel di rumah sakitmu sudah selesai? Sepertinya sudah berakhir. Apakah kamu mau datang sekarang? Martin melihat keluar, saat itu sudah sore. Karena mengira besok dia ada kelas dan tidak ada kegiatan, Nicole memutuskan untuk pergi ke sana. Saya akan pergi ke sana sekarang. Baiklah, aku akan menemuimu di bawah. Baiklah, sampai jumpa nanti, kata Nicole dan menutup telepon. Ayah, jangan khawatir. Ibu sedang menemui orang tua Nora dan mungkin akan segera kembali, kata Nicole. Bagus. Daniel sudah menebaknya saat dia melihat informasi lokasi Gloria di toko bunga. Martin ingin bertemu denganku. Aku harus keluar sebentar. Kamu tidak akan makan malam di rumah. Daniel menatapnya dengan khawatir. Aku tidak lapar sekarang. Kalau ibu pulang, kalian makan malam dulu. Nggak usah nungguin aku. Aku berangkat dulu. Nicole mematikan laptopnya dan naik taksi ke rumah sakit. Dari mobil, Nicole sudah bisa melihat Martin berdiri di pintu masuk, menunggunya. Hai Martin. Aku nggak tahu kamu benar-benar menungguku di bawah. Nicole mengira Martin hanya bersikap sopan, tidak menyangka kalau Martin benar-benar menunggunya di bawah. Tentu saja, bukankah aku sudah memberitahumu di telepon? Kupikir kau hanya bersikap sopan. Ayo naik ke atas.
Ruang pengawasannya di lantai berapa? Lantai atas. Ayo kita langsung ke sana. Baiklah. Martin sudah memberi tahu ruang pengawasan sebelum Nicole tiba. Mereka memasuki ruang pengawasan, yang memiliki banyak layar. Bab 877. Martin, labmu di lantai berapa? Lantai 22. Tolong tunjukkan semua rekaman pengawasan di lantai 22 untukku, kata Nicole dengan jelas. Setelah menunggu beberapa saat, petugas pengawasan menampilkan semua rekaman dari lantai 22. Kalian santai saja. Petugas pengawas itu menyerahkan kursinya. Terima kasih. Nicole duduk dan mengamati rekaman pengawasan dengan saksama. Nicole, ada beberapa yang sudah aku periksa. Tidak apa-apa. Kami akan memeriksanya lagi. Nicole takut Martin akan kehilangan petunjuk paling penting jika dia tidak memperhatikan. Karena Nicole sudah mengatakannya, Martin duduk di sebelahnya dan menontonnya lagi bersamanya. Ini adalah rekaman biasa kalian yang keluar masuk. Sepertinya belum terjadi apa-apa. Nicole mematikan rekaman yang diputar. Dari sudut pandang ini, tampaknya tidak ada masalah. Nicole memperbesar rekaman pengawasan di ujung lorong. Saya bertemu Joyce ketika saya keluar dari bangsal Anda pada hari percobaan berhasil. Saya pikir saya harus membawanya untuk merayakan bersama kami, tetapi dia bilang dia memiliki beberapa urusan yang belum selesai dan tetap tinggal. Tertinggal untuk menyelesaikannya. Martin melihat layar dan berbohong. Saya tidak mengatakan apapun lagi saat melihat betapa ngototnya dia. Mata Martin berkedip lebih sering dari biasanya saat dia menceritakan kejadian itu, dan tentu saja, Nicole bisa melihat bahwa dia berbohong. Martin, aku membantumu dalam penyelidikanmu, dan kata apapun bisa menjadi petunjuk. Jadi, jujurlah padaku. Nicole menatap matanya dan mengangguk padanya. Tentu saja, kau membantuku, dan aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Menurut uraian Anda, dia seharusnya masuk untuk melakukan sentuhan akhir setelah Anda pergi. Nicole menonton rekaman pengawasan tempat Martin pergi, dan Joyce berjalan ke lab sendirian. Benar, Martin mengangguk. Namun tak lama kemudian, Joyce keluar sambil menenteng tas di punggungnya dan melihat sekeliling sejenak sebelum pergi. Setelah ini, tak seorang pun muncul di laboratorium lagi sampai Martin kembali. Nicole dapat melihat Joyce menampakkan ekspresi bersalah di wajahnya saat ia melihat sekelilingnya, namun ekspresi bersalah itu bukanlah bukti. Martin, saya tidak melihat ada yang salah untuk saat ini. Saya perlu membawanya kembali dan memeriksanya lebih teliti. Bisakah video ini disalin? Ya, Martin mengunduhnya dan menyerahkannya kepada Nicole. Hari ini sungguh melelahkan. Aku yakin kamu belum makan malam, kan? Izinkan aku mentraktirmu makan malam. Oke. Nicole juga ingin berbicara lebih banyak dengan Martin tentang dia dan Joyce dan mungkin bahkan mendapatkan beberapa petunjuk. Di restoran, Martin memesan steak dan lauk lainnya serta sebotol anggur. Nicole, terima kasih atas bantuanmu. Martin mengambil segelas anggur untuk bersulang dengan Nicole. Nicole mengambil gelasnya dan bersulang dengannya. Jangan sebut-sebut. Aku hanya membantu sedikit, tidak tahu sama sekali sejauh ini. Tidak usah terburu-buru. Percuma saja mereka mencurinya, dan tidak sulit bagiku untuk mengulanginya. URL hanya saja aku harus membuang waktu. Aku hanya tidak ingin pencurinya lolos begitu saja. Martin meletakkan gelasnya untuk menghibur Nicole. Tidak apa-apa kalau hanya pencuri kecil. Tapi apa jadinya kalau orang yang tahu apa yang dilakukannya mengambilnya? Nicole mengingatkannya tentang apa yang dipertaruhkan. Tangan Martin yang memegang peralatan makan membeku, dan dia menatap Nicole. Jika seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan telah mencurinya, maka semua kerja keras yang saya lakukan dalam percobaan ini akan sia-sia. Nicole ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengujinya. Saya baru saja melihat beberapa petunjuk ketika Anda dan Joyce berbicara di depan laboratorium. Bukannya dia tidak ingin pergi merayakan, kan? Nicole menatap tajam ke arah ekspresi Martin. Martin tiba-tiba tersenyum dan menatapnya. Tetap saja, kamu telah menyadarinya. Kamu benar, dia bertengkar hebat denganku di depan laboratorium karena aku tidak ingin mengajaknya merayakan. Nicole menggelengkan kepalanya tak berdaya.
Mengapa kau sembunyikan petunjuk penting itu dariku? Sekarang secara tentatif dapat diperkirakan siapa yang mengambil hasil percobaan Anda. Siapa? Martin memandang Nicole dengan rasa ingin tahu. Joyce adalah nama yang diberikan kepada seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Bab 878. Dia, tidak mungkin. Dia tidak punya nyali. Joyce selalu menjadi gadis kecil yang pelin-pelan di mata Martin. Karena Martin tidak mempercayainya, Nicole harus menunjukkan rekaman pengawasan itu lagi. Dia mengeluarkan laptopnya dan memutar rekaman pengawasan itu. Kemarilah dan lihatlah. Martin bangkit dan berdiri di samping Nicole. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengannya. Jantungnya berdebar-debar. Nicole menunjukkan kepadanya rekaman Joyce saat masuk dan keluar dan akhirnya membingkai momen ketika Joyce muncul kembali dari lab. Nicole menghentikan layar dan memperbesar tampilan ransel Joyce. Apakah dia biasanya membawa tas sebesar ini? Martin mengingat dan menggelengkan kepalanya. Dia biasanya membawa tas bahu. Saya belum pernah melihat tas ini sebelumnya. Kalau tidak salah, ransel ini berisi hasil percobaan. Dan menemukan Joyce berarti menemukan hasil percobaan. Nicole menunjuk ke ransel dalam rekaman tersebut. Hati Martin hancur. Ini adalah hasil yang tidak diduganya. Jantungnya yang berdebar-debar mulai tenang, diikuti oleh momen perenungan. Dia perlahan kembali ke tempat duduknya dengan wajah Joyce terputar kembali dalam pikirannya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Nicole lembut. Dia tahu Joyce selalu menjadi tangan kanan Martin dan telah mengikutinya sejak lama, jadi wajar jika Martin tidak bisa menerima hal ini. Biarkan aku memikirkannya. Dia sekarang ingin segera mendapatkan hasil percobaannya. Tetapi apakah dia akan mengakuinya dan mengembalikan hasilnya kepadanya jika dia mencarinya secara langsung? URL, hubungan antara kamu dan dia telah memperumit masalah ini. Luangkan waktumu untuk memikirkannya dan hubungi aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Aku pergi sekarang. Nicole menyimpan laptopnya, berdiri, dan bersiap berangkat. Terima kasih, Nicole, kata Martin dengan wajah tanpa ekspresi. Martin terus duduk sendirian di restoran, tenggelam dalam pikirannya. Setelah Nicole meninggalkan restoran, dia kembali ke Riddle Mansion. Saat dia berjalan ke ruang tamu, Gloria dan Daniel sudah menunggunya di sofa. Nicole, duduklah. Gloria adalah orang pertama yang berbicara. Ibu sudah kembali. Nicole berjalan mendekat dan melirik Daniel. Aku mungkin bersikap kasar padamu di sekolah sore ini. Tolong jangan marah padaku. Gloria menggenggam tangan Nicole. Nicole nampaknya tidak pernah menaruh perhatian pada hal itu sama sekali. Bu, kalau ibu tidak menyebutkannya, aku bahkan tidak mengingatnya. Sudah kubilang, Nicole itu pemaaf. Dia bahkan tidak memasukkan hal-hal kecil ke dalam hati. Daniel menatap Nicole untuk meredakan suasana canggung. Gloria memutar matanya ke arahnya. Saya tahu Anda satu-satunya yang paling mengetahui kehidupan putri Anda. Bahagia. Bu, Norah, jangan bahas itu lagi. Aku tidak akan mentransfer uang lagi ke Norah mulai sekarang. Ibu, kamu. Nicole melirik Daniel dengan heran, bertanya-tanya mengapa ibunya tiba-tiba berubah pikiran. Daniel memandang Nicole dan mengangguk seolah berkata bahwa Gloria memang seperti ini sejak dia kembali dari rumah sakit. Saya sudah mengunjungi orang tua Norah, dan mereka akan dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Norah tidak bisa tinggal sendirian, jadi saya memutuskan untuk mengizinkan Norah tinggal bersama kami lagi besok. Nicole dan Daniel tercengang. Jadi disinilah dampaknya paling parah. Gloria, bukankah sebaiknya kita semua membicarakan hal ini bersama-sama? Daniel tidak menyangka Gloria akan tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu. Sean dan Steve tidak tinggal di rumah, Spencer dan Samuel hanya pulang sesekali, dan hanya Nicole yang pulang sesekali. Jadi hanya sedikit dari kami yang ada di rumah. Apalagi yang perlu dibicarakan? Gloria tampak tegas. Tapi Norah bahkan bukan lagi anggota keluarga Riddle, jadi tidak pantas baginya untuk kembali dan tinggal di sini lagi. Daniel masih dengan bijaksana mencegahnya. Apa yang tidak pantas? Dia sudah tinggal di sini sejak dia masih kecil, dan meskipun dia sudah bersatu kembali dengan orang tua kandungnya, dia masih memanggilku ibu. Bab 879.
Maksudku, Nicole dan Nora punya banyak dendam lama. Bukankah akan canggung jika mereka tinggal bersama? Daniel melihat Gloria tidak mengerti apa maksudnya, jadi dia harus mengatakannya terus terang. Gloria hanya memikirkan Nora dan mengabaikan Nicole, dan sekarang dia memandang Nicole. Jika Nora kembali, kau akan melupakan masa lalu, bukan? Melihat Gloria bertekad untuk mendapatkan Nora kembali, Nicole tahu bahwa keputusasaan lebih lanjut hanya akan membuatnya kesal. Asalkan dia tidak mencari gara-gara denganku, aku tidak akan peduli padanya. Tapi kalau dia mencari gara-gara, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku capek dan mau istirahat dulu. Dengan itu, Nicole langsung naik ke atas. Gloria tidak menyangka Nicole akan tetap bersikukuh seperti itu. Setelah Nicole pergi, Daniel berkata kepada Gloria, aku tahu kamu tidak tega melihat Nora menderita, tapi Nicole adalah putri kandung kita. Bagaimana perasaan Nicole kalau kamu menempatkan mereka berdua di bawah satu atap? Gloria menatap Daniel dan terdiam. Pikirkan saja. Setelah itu, Daniel pun naik ke atas, meninggalkan Gloria sendirian, duduk di sofa dan tenggelam dalam pikirannya di ruang tamu. Keesokan harinya, Martin menelepon Joyce. Halo, ini Martin. Kamu akhirnya menghubungiku setelah sekian lama. Bagaimana kalau kita bertemu? Tidak ada kehangatan dalam suara Martin. Tentu, kalau begitu, aku akan menemuimu di restoran Bluewell. URL Joyce menutup telepon. Setelah bersih-bersih sebentar, Martin melaju ke Bluewell Restaurant. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Apakah saya harus mengambil pesanan Anda sekarang, Tuan? Tanya pelayan itu kepada Martin. Sebentar, aku sedang menunggu seorang teman. Dia bahkan tidak yakin bagaimana mendefinisikan hubungan mereka saat ini. Joyce berjalan perlahan dengan sepatu hak tingginya menuju posisi Martin. Melihat wajah Joyce, Martin tidak berdiri tetapi memperhatikannya saat dia duduk. Lama tak jumpa. Akhirnya, dialah yang berbicara lebih dulu untuk menyapa. Ya, sudah lama. Joyce tampak jauh lebih berbudaya sekarang dibandingkan saat ia bekerja dengan Martin. Kamu sudah banyak berubah. Martin memandang Joyce, yang tampak seperti wanita cantik dan anggun. Kamu hanya berubah sedikit. Kau tahu mengapa aku mencarimu, bukan? Tatapan mata Martin tajam ke arahnya. Joyce berhenti sejenak selama setengah detik dan mencibir. Bagaimana aku tahu mengapa kamu mencariku? Hasil percobaanku dicuri. Martin memperhatikan perubahan ekspresinya. Jika ada yang mencuri, hubungi polisi. Aku bukan polisi. Joyce mencibir. Martin melihat bahwa dia tidak berniat mengakuinya dan langsung berkata, kau yang mengambilnya, bukan? Dia tidak menduga Martin telah melacaknya padanya, dan ada pandangan bersalah sekilas di matanya. Mana buktinya? Kamu bisa masuk penjara karena fitnah. Akui saja, aku melihat semuanya di rekaman pengawasan. Martin tidak dapat lagi menahan amarah di dalam hatinya, matanya yang merah menatapnya dengan kejam. Rekaman pengawasan. Di mana? Biar aku lihat juga. Joyce membantah dengan licik tanpa tersipu. Dia bahkan tidak tahu kapan dia bisa menghadapi Martin dengan begitu tenang. Bab 880. Kamu sudah lama mengenalku, kamu tahu sifatku. Kalau kamu membalasnya sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Martin menatapnya dengan pandangan merendahkan. Kau masih sama seperti dulu. Apa kau benar-benar berpikir semua orang harus menuruti perintahmu? Aku katakan padamu, aku bukan Joyce seperti dulu, dan apa yang kau inginkan tidak ada padaku. Joyce tidak ingin berbicara dengannya lagi, dan dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba lengannya dicengkeram, dan dia menoleh ke belakang. Martin menatapnya dengan mata merah. Di mana kamu menyembunyikannya? Kamu menyakitiku. Di mana kamu menyembunyikannya? Lepaskan aku. Pelayan, teriak Joyce. Tuan, tolong lepaskan tangan Anda dari wanita ini. Pelayan itu bergegas menghampiri Martin. Tidak ada yang dapat dilakukan Martin selain menyaksikan Joyce pergi. Ia tidak mendapatkan kembali barang itu, tetapi sudah pasti Joyce telah mencurinya. Martin menenggak segelas anggur merah, lalu menelepon sebelum keluar dari Bluewell Restaurant. Nicole, Spencer, dan Samuel pulang bersama,
dan mereka bertiga tertawa dan mengobrol saat berjalan menuju ruang tamu. Hal berikutnya yang mereka ketahui, Nora sudah duduk di sofa. Nicole menatapnya dengan dingin lalu langsung naik ke atas. Nora berdiri dan menyambut Spencer dan Samuel dengan antusias, tetapi mereka menatapnya dengan pandangan meremehkan dan ikut naik ke atas. Nora mendengus marah. Sialan kau, Nicole. Kau pasti tidak menjelek-jelekkanku di depan saudara-saudaraku saat aku pergi. Dia menyalahkan Nicole atas ketidakpedulian Spencer dan Samuel. Saat makan malam, keluarga itu duduk bersama. Daniel duduk di salah satu ujung meja, Nora di sebelah Gloria di sisi kanan, dan Nicole beserta saudara-saudaranya di sisi seberangnya. Semuanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana suram menyelimuti ruang makan, dan Gloria tidak tahan dan memecah kesunyian. Nora akan pindah kembali untuk sementara waktu mulai hari ini. Dia membiarkan kata-katanya menggantung sejenak untuk mengukur ekspresi mereka bertiga di seberang meja. Seolah sudah sepakat sebelumnya, mereka bertiga tidak melihat ke arah Gloria tetapi memakan makanan mereka. Spencer, Samuel, kalian letakkan alat makannya. Nicole juga. Baru kemudian mereka bertiga meletakkan alat makannya dan menatap Gloria. Gloria tersenyum dan memandang ke arah Spencer dan Samuel. Nora sudah lama tidak kembali. Maukah kalian berdua menyapa adikmu? Samuel memasang wajah dingin. Saya hanya punya satu saudara perempuan, dan itu adalah Nicole. Dengan itu, dia meninggalkan meja tanpa menyelesaikan makanannya. Gloria memandang Samuel dengan tidak senang. Sayang. Melihat Samuel berjalan pergi, dia menoleh ke Spencer. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Spencer berbicara. Bu, ayah, aku sudah selesai makan. Aku masih ada pekerjaan rumah, jadi aku naik ke atas dulu. Kedua anak ini, Gloria menatap Daniel dengan pandangan kecewa. Nora, jangan pedulikan itu. Gloria kemudian tersenyum dan menghibur Nora. Aku baik-baik saja, Bu. Samuel dan Spencer akan menghadapi ujian tiruan, dan mereka stres secara mental. Aku tahu. Nora menemukan jalan keluar dari kecanggungan itu. Nora tetap penuh pengertian seperti biasanya. Gloria membelai rambutnya. Dia masih kecewa karena dia belum memperbaiki hubungan mereka. Bu, ayah, aku juga sudah selesai makan. Nicole telah menghabiskan makanannya. Dia tidak akan sebodoh itu membiarkan dirinya kelaparan karena Nora. Nicole membawa beberapa makanan ringan ke kamar Samuel. Ini dia. Dia melemparkannya langsung ke arahnya.